Salam. Kali ini saya akan membahas topik bibliografi atau daftar pustaka. Ini adalah video yang kedua. Sebelumnya subscribe dulu ya bagi yang belum. Bagaimana cara penulisan untuk sumber atau data berikut? Untuk sumber dari surat kabar atau koran. Nah, ini datanya ya yang perlu ditulis. Lalu kita menuliskannya seperti ini. Jadi nama penulisnya adalah Eni Prititani. Kita menulisnya dibalik Prititani, ini lalu titik, lalu tahun 2012. Lalu judulnya itu ditulisnya pakai tanda kutip. Ya, di sini pakai tanda kutip. Judulnya, kenapa pakai tanda kutip? Karena ini artikel. Artikel kita pakai tanda kutip. Jadi artikel di dalam koran. Nah, industri mebel .2 merebut pasar ASEAN, tanda kutip tutup. Titik dalam Kompas. Nah, di sini nama korannya yaitu Kompas, ditulisnya huruf italik atau huruf miring. Lalu tanggal Kompas tersebut 24 Februari 2012 titik Jakarta. Jadi cukup seperti ini ya. Tidak perlu lagi PT Gramedia atau memang Kompas cetak di PT Gramedia, tapi di sini tidak perlu ditulis, hanya nama korannya saja atau harian atau surat kabar atau korannya saja. Jadi ditulis Kompasnya saja, dan Kompas ini huruf italik. Selanjutnya untuk sumber dari majalah. Ya, ini adalah datanya. Lalu pembahasannya adalah, jadi Harinowo, Sirilus dibalik ya seperti biasa, yaitu nama aslinya Sirilus Harinowo, kita nulisnya dibalik Harinowo, Sirilus titik spasi tahun titik spasi tanda kutip buka, lalu judulnya perkembangan ekonomi terakhir tanda kutip tutup, lalu titik. Jadi sama dengan yang tadi koran. Karena apa? Karena ini juga artikel di dalam majalah. Nah, majalahnya kita tetap pakai kata dalam. Perbanas Quarterly Review 4 nama majalahnya. Lalu di sini Desember, 1 ini maksudnya ini majalah diterbitkan bulan Desember. Karena apa? Karena ini majalahnya bulanan. Jadi kita hanya menulis nama bulan. Beda tadi kalau koran kan harian. Jadi kita nulisnya tanggal ya kan. Tanggal, bulan, tahun dari koran tersebut diterbitkan. Karena ini majalah bulanan, jadi kita hanya menulis nama bulan, 1. Jadi ini maksudnya ini terbitan yang ke-1. Titik 2, lalu 304 sampai 315 maksudnya di dalam majalah tersebut artikel ini dimuatnya di halaman ini 304 sampai 315. Dan juga ini hanya contoh ya, ini kan halaman ini, angka ini hanya contoh ya. Dan 304 atau 304 atau sampai dengan 315 ini tanda stripnya ini 2, makanya ini panjang kan, 2 lalu titik spasi. Nah, begitu kita ketik di komputer titik spasi,
tanda min 2 ini jadi nyambung, makanya di sini tanda stripnya seperti panjang ini jadi nyambung karena ini Pak memang sistem komputer seperti itu. Lalu Jakarta, ya cukup begitu, tidak perlu lagi nama percetakan atau apa. Sekarang untuk penulisnya itu 1 orang. Ya ini datanya. Lalu Sukaji, Sutarlinah ini biasa, seperti biasa nama penulis dibalik, jadi nama aslinya Sutarlinah Sukaji, titik spasi tahun, titik spasi. Nah judul ini huruf italik. Karena apa? Karena judul buku kita menulisnya italik. Titik Jakarta, titik 2 UI Press. Ini nama penerbit. Ini satu penulis adalah cara paling yang standar ya. Semua yang akan menggunakan daftar pustaka, kalau satu penulis ini sudah dipastikan harus bisa ya. Lalu 2 penulis. Nah ini penulisnya 2 orang. Nah, cara penulisannya yang dibalik hanya nama penulis pertama. Jadi ini namanya E. Zainal Arifin, dibalik jadi Arifin, E. Zainal, dan S. Amrantasai ini tidak dibalik. Penulis kedua namanya tidak dibalik. Jadi sesuai ini. Jadi antara penulis pertama dan penulis kedua kita tuliskan spasi dan spasi. Lalu selanjutnya seperti biasa titik spasi tahun, titik spasi judul buku pakai huruf italik, lalu titik spasi edisi revisi, titik spasi Jakarta, titik 2 Akademika Fresindo, ini nama penerbit. Lalu untuk 3 penulis. Nah ini yang dibalik yang hanya penulis pertama. Yang dibalik hanya nama penulis pertama. Jadi sama dengan cara penulisan untuk 2 penulis. 3 penulis ini cara penulisannya sama ya. Jadi di sini Sartuni, Rashid, nama aslinya adalah Rashid Sartuni, spasi Zainal Arifin, spasi dan Hutu Tagalung, titik. Jadi penulis kedua yaitu Zainal Arifin, penulis ketiga Hutu Tagalung, tidak dibalik. Lalu titik spasi 2012, titik spasi implementasi bahasa akademik, ini huruf italik karena judul buku. Tangerang, kota tempat penerbitnya Tangerang. Jadi judul implementasi bahasa akademik, titik spasi Tangerang, nama kota, titik 2 Pustaka Mandiri, nama penerbit. Jadi untuk penulis kedua, 2 penulis, 3 penulis, yang dibalik hanya penulis pertama. Bagaimana kalau lebih dari 3 penulis atau 4 penulis? Ya, ini untuk 4 penulis. Untuk 4 penulis kita memakai DKK atau dan kawan-kawan. Jadi kalau 1 penulis sampai 3 penulis, nama penulis ditulis semua. Tapi kalau untuk 4 penulis atau 3 penulis ke atas, lebih dari 3 maksudnya, untuk 4 penulis ini hanya ditulis penulis pertama, kita pakai DKK. Jadi umumnya kalau 4 penulis itu
bentuknya tim ya. Bentuknya tim, lalu ada satu orang itu jadi ketua tim atau seseorang yang mengkoordinasi semua penulis. Jadi seseorang koordinator atau ketua tim dari para penulis. Karena itu kita hanya menuliskannya satu orang saja. Nah, di sini namanya sebenarnya adalah C. Hartati Budiman, tapi dibalik Budiman, C. Hartati DKK titik spasi tahun titik spasi judul buku huruf italik, lalu cetakan ketiga titik Tangerang titik 2 Pustaka Mandiri. Sekarang untuk penulis yang tidak diketahui atau bisa disebut penulisnya adalah lembaga. Di sini Biro Pusat Statistik nama penulis atau penerbitnya. Jadi kita tulis langsung nama Biro Pusat Statistik titik spasi tahun titik spasi judul buku titik Jakarta. Kenapa tidak dituliskan nama penerbit? Karena penerbitnya ini sama ya, Biro Pusat Statistik. Jadi yang menerbitkan dan membiayai percetakan yaitu sama Biro Pusat Statistik. Jadi kita nama penulis dan penerbitnya sama. Demikian yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.